Nah, pada garis besarnya sih foto hanya dua, potret dan still life. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya akan coba menceritakan apa sih menariknya belajar fotografi atau menjadi fotografer gitu ya. Walaupun saya mungkin udah nggak terlalu aktif sekali di profesional, tapi masih ngajar di fotografi di universitas. Tadinya pernah ngajar di Malaysia, juga pernah buat background foto. Background foto tuh latar belakang foto, pernah punya foto studio dan sebagainya ya. Juga buku foto saya yang pertama, catatan fotografer kiat itu menembus New York, dan beberapa tulisan saya di Kompas dulu juga tahun 90-an 6 gitu, udah pernah di beberapa artikel tiap hampir selama 2 tahun lah, tiap minggu gitu ya, waktu zamannya Pak Kartono Riyadi sebelum Pak Arbain Rambe ganti jadi editor foto kan, sampai sekarang dia malah udah pensiun ya. Eh, di fotografi sebenarnya apa sih yang menariknya pada era digital ini ya? Era digital ini sebenarnya fotografi udah beda lah dari zaman Kasihan Cepasnya, zaman penjajah Belanda. Mungkin yang jadi fotografer yang pribumi cuma dia aja gitu, karena kebetulan dia anak angkat, dan akhirnya dia jadi fotografer kerajaan, atau Sultan Hamengkubuwono VII ya, 1800-an tuh, masih zaman kamera besar sekali. Sekarang kamera begitu kecilnya, dan hasilnya bagus gitu ya, dan bisa hitam putih, bisa warna, bisa macam-macam ya variasinya, yang nggak nyaris nyaris, tapi juga teknisnya pun juga jadi semakin mudah. Dan akhirnya saya juga sampai mengambil keputusan buku setipis ini sekaligus komposisi, sekaligus arah sinar, teknik untuk fotografer outdoor, sekaligus genre, sekaligus segala macam ya. Di 11 kiat itu fotografer profesional ini kita hanya memperhatikan 11 hal untuk langkah awal dalam memotret. Dan juga kamera handphone pun lama-lama menjadi lebih baik, hasilnya menjadi bagus, mudah dibawa. Dalam 2 tahun terakhir ini saya motretnya pakai iPhone 5 lagi, iPhone yang lama. Motret street foto itu udah nggak gitu peduli akan harusnya ada bokeh, karena saya pikir street foto suatu hal realitas yang ada di depan kita rekam, jadi nggak terlalu, bukan suatu hal yang harus saya pentingkan masalah bokeh, kecuali potret orang gitu ya. Nah, pada garis besarnya sih foto hanya dua, potret dan still life. Jadi potret itu foto model, foto pengantin itu, pokoknya ada orangnya, foto foto manusia aja. Still life ya termasuk landscape, dari benda sekecil virus sampai planet, yaitu dianggapnya foto still life gitu ya. Arsitektur interior juga still life, pokoknya benda mati yaitu semuanya still life. Nah, biasanya dulu sih orangnya spesialisasinya beda, tapi kalau sekarang sih hampir semua orang malah mengerjakannya banyak hal gitu ya, karena ketermudahan alat itu. Jadi kalau kita pindah motret interior ke motret arsitek itu, atau motret mobil gitu, peralatannya nggak akan jadi mahal. Kalau dulu mungkin untuk investasi motret mobil aja ya, motret mobil aja, motret benda-benda gede gitu. Kalau orang yang punya investasi motret model kecil ya, makanan aja, karena beli lemari es dan sebagainya. Dan jadi dia makin spesialisasi, tapi spesialisasinya itu makin makin agak kabur ya kalau sekarang, karena alatnya canggih, jadinya nggak terlalu jadi bisa dikerjakan semua sih. Seperti yang saya bilang, dulu dulu mungkin golongan menengah atas, tapi sekarang misalnya jadi TKI dari Filipina itu yang jadi fotografer, mau bercita-cita mau jadi fotografer Magnum, diketemukan secara kebetulan, namanya Bruce Cruz Bakani gitu ya. Dia diketemukan karena dia dipikir orang kaya yang hobinya foto, motret street atau motret pembantu rumah tangga di kehidupan domestik gitu. Tahu-tahu, oh ternyata dia pembantu juga. Dan setelah itu baru di orang Filipina mempromosikan dia, sampai akhirnya dia malah udah jadi terkenal gitu ya. Motretnya macam-macam, udah motret orang, udah sampai fotonya dijual di Hong Kong dan sebagainya, di galeri dan sebagainya, sampai udah ke Amerika dilatih di Magnum dan sebagainya. Pokoknya maju pesat gitu, jadi lebih memungkinkan dibandingkan dulu ya. Dulu fotografi termasuk sekolah mahal di analog itu, karena biaya film mahal. Jadi kalau misalnya kalau kita mau nyaingin fotografer National Geographic, nyaris nggak mungkin gitu ya, karena mereka motret 6 bulan tuh 23.000
roll, 23.000 roll. Dikaliin 36 tuh berapa, 100, nggak kebayang berapa, mungkin sekitar 150.000 frame atau 200.000 frame. Kalau sekarang ya nggak ada artinya sih dengan kamera digital ya. Kalau ngejar 200.000 frame juga bisa. Jadi udah lain dunianya. Jadi orang bikin film, ada orang bikin herbarium punya semut terus bikin filmnya pakai film gitu. Saya pikir anak saya lagi nonton Ants Canada, saya kira acara National Geography. Oh ternyata ada orang yang hobinya ngumpulin semut terus dibikin film, terus dijual tuh film ke National Geography dan sebagainya, dan nyari follower banyak gitu ya. Tapi hal-hal yang nggak masuk akal sih pada zaman kita. Bisa nyaingin National Geography itu rasanya nggak mungkin kalau dari negara kayak negara berkembang atau sekarang udah masuk negara menengah ini ngelawan fotografer National Geography karena masalah modal itu. Nah, tapi dengan era digital ini seperti saya bilang udah bukan golongan, makin ke bawah proletar lah. Jadi semua orang bisa motret. Sekarang tinggal tergantung kreasinya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Fotografi.